Baik, kita akan mulai pembahasan soal-soal. Mudah-mudahan kalian udah mulai nyoba juga ya. Jadi jangan nunggu tutorial. Jadi kalian coba dan nanti jawabannya bisa dibandingkan. Oke, kita akan mulai dengan soal nomor 21. Rasanya ini belum kita bahas kan? Jadi untuk bab 0 ini ya pemahaman tentang grafik persamaan, menentukan titik potong, menentukan daerah asal fungsi, grafik fungsi juga, daerah hasilnya juga, dan operasi pada fungsi dan seterusnya. Itu diperlukan ya untuk pembahasan bab selanjutnya. Oke, nomor 21. Tentukan titik potong dua kurva berikut. Kita coba salah satu atau salah dua deh. Yang A ditanya titik potong garis Y sama dengan 1 dan lingkaran X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Mungkin sketsa grafiknya terlebih dahulu sebetulnya ya, jangan atau bukan langkah kedua. Kalau di sini kan tentukan titik potong kemudian sketsa. Barangkali sketsa dulu baru tentukan titik potong supaya dapat gambaran. Akan lebih bagus seperti itu sebetulnya. Kita coba. Kalau kita buat sketsa pada sumbu koordinat gitu ya. Ini sumbu X. Aduh, maaf jelek. Ini sumbu Y. Garis Y sama dengan 1 itu kan garis horizontal ya. Jadi saya coba pakai warna hijau. Garis Y sama dengan 1. Aduh, nggak memotong itu, anggap satunya di situ. Kemudian lingkaran X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 itu lingkarannya berpusat di mana itu Salman? 1,0 di sini ya, satunya. Lalu jari-jarinya berapa Salman? Akar 5. Akar 5 tuh kira-kira 2 koma ya. 2 koma. Jadi akan cukup besar ya ke atas. Kalau ini 2 itu dia masih lebih besar gitu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf lingkarannya nggak mulus. Tapi sebagai ilustrasi saja seperti itu. Jadi titik potongnya akan ada berapa tuh? Akan ada berapa banyak? 2 titik potong. 2 ya. Ini dan itu. Nah, dua-duanya mempunyai ordinat Y sama dengan 1 kan? Di sini kan? Jadi tinggal mencari absisnya. Nah, untuk mencari absisnya gimana? Najwa? Substitusikan aja ya. Jadi Y-nya sama dengan 1. Jadi di sini X min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 5. Berarti X min X min 1 kuadrat sama dengan 4. Berarti X min 1. Maaf, nggak perlu lagi tanda kurung ya. X min 1 sama dengan berapa? Salman. Masih Salman yang terlihat di layar saya. Bisa 2, bisa juga Min 2. bisa juga min 2 gitu ya. Jadi ini plus minus 2. Berarti titik potongnya jadi titik potongnya jadi itu ya. Titik potongnya kalau min berarti min 2,1 dan kalau plus 2,1. Saya pilih yang min dulu yang sebelah kiri gitu ya. Pak, maaf, itu Ya. X-nya Bukannya min 1 dan iya, 3 ya, Pak? min 1 dan min 3. Iya salah. Iya, Betul. Kan X min 1 ya. Aduh bener. Saya masih pagi error ini. Jadi X-nya sama dengan yang tadi belum selesai ya. Oke.
Jadi di sini kalau dilanjutkan X-nya berarti ada 2 ya. Bisa mungkin saya tulis gitu karena udah mepet. Kalau ditambah 1, 3. Kalau yang min 2 tambah 1, min 1 gitu ya. Ya, oke. Jadi min 1 dan 3. Terima kasih dikoreksi. Ada lagi yang perlu dikomentari? Oke. Nah, B dan C kira-kira bisa ya? Titik potong atau saya cek lagi yang C. Yang C titik potongnya apa? Ini A. Kalau C titik potongnya apa? Saya mau konfirmasi jawabannya aja. Ayo, siapa yang jawab? Melanada? Kalau semisal itu dibikin akar X sama dengan X kuadrat, ya bukan ya, Pak? Iya, Masih terus bingung. diselesaikan, dapat X-nya berapa? Sebentar. Oh, belum nyoba ya. Yang udah nyoba hasilnya apa? 0 sama 1 0 dan Pak. 1. 1, Sama 0. 0 juga. Jadi 0, 0,0 gitu. Iya. Iya. Dan Dan 1,1. dan 1,1. 2 itu ya? Iya, Pak. Oke. Betul. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22 ya. Tentukan daerah asal fungsi-fungsi berikut. Nah, ini kan mirip dengan soal PR. Jadi, yang mungkin seru yang E ya, tapi sebelum yang E, yang A oke, yang A itu daerah asalnya ya seluruh R ya, gitu. Yang B, di sini saya cuma menulis notasi selang aja. B, X-nya harus lebih besar atau sama dengan? Lebih besar sama dengan 0. Sama dengan 2X min 6 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya X-nya harus sama dengan 3. Gitu kan. Jadi dalam notasi selang 3 hingga 3-nya ikut jadi kurungnya kurung siku gitu ya. Kalau yang D, nah X-nya lebih dari 0. lebih dari X kuadrat lebih besar dari 4. Berarti X-nya 1 nggak X-nya masuk, Pak. kurang dari min 2 dan lebih dari 2. betul. X-nya lebih kecil dari min 2 atau lebih besar dari 2. Karena X kuadrat min 4, pembuat nolnya itu min 2 dan 2 gitu ya. Nanti di sini positif, di sini min, di sini positif. 0 boleh nggak? Nggak boleh kan? Jadi min 2 dan 2 tidak termasuk. Jadi X-nya harus 2 ke kanan atau min 2 ke kiri gitu ya. Gitu. Nah, ini bisa dituliskan sebagai gabungan 2 selang atau kalau dalam ya gabungan 2 selang gini. Gabung. Kalau dalam notasi himpunan bisa pakai nilai mutlak juga bisa, tetapi dalam notasi selang seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Silakan, Akursio. Yang untuk nomor D itu, semisal himpunan penyelesaiannya itu, bentar, Pak. Semisal himpunan penyelesaiannya itu bilangan real, tapi yang dikecualikan itu min 2, min 1, 0, 1 sama 2 itu gimana, Pak? Yang dikecualikan? Oh, Kan oh, ya Allah. Kamu cuman mikirnya bilangan bulat ya. Kan bilangan real itu garis bilangan
ininya bayangannya garis bilangan aja, Kursio. Jadi Maksud saya penulisannya, Pak. iya, penulisan kamu kan tadi apa? Bilangan real, Dikecualikan min 2, 1, dan seterusnya. ya itu nggak bisa. Di antara min 2, min 1 itu kan ada min 1,5 Oh, dan seterusnya. Jadi kalau mau ini seperti ini boleh. Yang dikecualikan itu bukan bilangan bulat aja gitu loh. Yang dikecualikan itu di antara min 2 dan 2 itu kan banyak bilangan itu. Di sini semua kan banyak. Kan di sini ada 0, ada setengah, ada macam-macam, ada seperakar 2 juga ada di situ. Gitu Akursio. oh baik, Pak. Baik, baik. Ya. Makasih, Pak. Jadi Ya, ininya garis bilangan real deh, ya. Jadi di benak Anda bilangan real tuh bayangkan garis, bukan cuma titik-titik, ya. Jadi baik, Pak. yang dikecualikannya itu bukan cuma bilangan-bilangan bulat, ya, tapi semua yang di sini yang dikecualikan. Oke, ada lagi yang hendak bertanya? Oke, yang E tentunya di sini ada dua syarat ya. X-nya harus lebih besar daripada atau sama dengan 0. Dan di sini X-nya tidak boleh sama dengan 3, Pak. 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau menuliskan dalam notasi selang bagaimana? Kalau sebagai notasi himpunan bisa aja cuman seperti ini. Bisa aja seperti itu gitu ya. Ini kurung kurawal ya. Tetapi kalau dalam notasi selang ini bisa 0, 3, gabung 3 tahingga gitu ya. Bisa seperti itu. Atau yang pakai notasi seperti yang di bawah ini gitu ya. Jadi selang 0 tahingga dikurangi 3. Tapi 3-nya dalam tanda kurung karena himpunan ya. Gitu. Bukan bilangan 3 sebagai bilangan, tetapi 3 di sini sebagai anggota himpunan gitu ya. Karena kita berbicara daerah asal itu himpunan gitu ya. Ada pertanyaan? Ini sudah jelas? Korin Pangestu? Sudah, Pak, sudah jelas. Mengikuti ya. Oke. Baik, nomor 23. Sketsakan. Oh, ini bahasanya sketsakan. Sketsalah atau sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan daerah hasilnya. Nah, di sini diminta daerah hasilnya juga gitu ya. Jadi ini saya hapus. Yang mirip PR nggak ada ya. Yang C aja deh. Yang C, kalau A kan garis lurus. Oh, sebetulnya saya mau bahas yang B juga ya. Yang B ini grafiknya akan berbentuk apa? Berbentuk kurva, Pak. Ya kurva kan banyak. Kurva bisa garis lurus. Berbentuk apa? Parabola. Parabola. Parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Atas. Tahunnya ke atas? Karena nilai A-nya Ya, lebih dari oke. 0. Nilai A-nya. Nilai A-nya itu apa sih? Koefisien dari X kuadrat gitu ya. Gitu. Soalnya saya bisa loh punya parabola gini, ini AX tambah B kan itu parabola juga. Nah, nilai A-nya nggak menentukan ke bawah atau ke atas. Nanti kalau
ini ke bawah apa ke atas ini kalau seperti ini? Bawah. Bawah. Jadi yang penting tuh bukan nilai A, tapi koefisien dari Koefisien. X kuadrat gitu ya. Ini bercanda. Ya, Kak. Tapi saya paham yang dimaksud pasti di benak kamu tadi AX kuadrat plus BX plus C. Oke, jadi yang B itu taunya grafik berbentuk parabola udah tahu, tapi taunya terbuka ke atas udah terjawab juga. Tapi ada satu info penting lagi, taunya titik puncaknya apa gitu ya, titik puncak absis titik puncaknya berapa. Itu apa yang harus dilakukan ini? Bisa diturunkan, Pak. Ah, ya oke deh. Terima kasih jawaban itu, tetapi mohon maaf, kita belum membahas turunan, dan saya lihat PR kalian itu banyak yang udah pakai turunan. Loh, kita belum membahas turunan loh. Mungkin nggak saya nanya soal ini tentukan integral pada bab 0 gitu kan? Kan nggak mungkin. Jadi ini soal ini bukan nggak boleh, bukan nggak bisa, tapi nggak boleh gitu lah. Belum boleh, bukan nggak boleh, belum boleh. Dan kita kan memberi soal sesuai apa yang sudah dibahas. Oh, turunan belum dibahas gitu. Nah, jadi tanpa turunan tuh emang nggak bisa? Bisa. Nah, ini diapakan dulu? Ada beberapa cara. Yang pertama ya tentu pembuat nol ya. Pembuat nolnya apa? Itu 0 dan 4. 0 dan 4. Kalau dia pembuat 0, terbuka ke atas, parabolanya akan simetris di mana? 2. Di 2. Dan titik puncak pasti ada di 2, sesuatu gitu kan? Gitu kan? Iya, Nah, Kak. itu pengetahuan ini kalian harus punya juga ya. Nggak pakai turunan ini gitu kan. Nah, artinya tinggal kalau eksamen 2 nilainya berapa. Lalu daerah hasil itu nanti yang minimum itu, bentar saya tarik sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ini tinggal yang ini berapa sih nilainya gitu ya di situ. Ini saya tarik garis horizontal. Itu berapa sih itu nilainya? Gitu ya. Nah, tinggal masukkan kan eksaminan 2 ya. Jadi kalau eksaminan 2 Y-nya berapa berarti? Min 4. Jadi daerah apa namanya? Hasil sama dengan apa kalau sudah seperti ini? Min 4, tahi nggak gitu loh. Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. tapi saya lanjutkan ngotret dari rumus fungsinya. Jadi pertama bisa lewat grafiknya, kedua bisa dari rumus fungsinya. Ini kan rumus fungsinya kalau diutak-atik, ini namanya bentuk kuadrat sempurna gitu loh. Ini di minus berapa tuh yang harus ada di situ. Lalu nanti tambah sesuatu gitu. Nah, kalian ingat X min kalau saya pakai A boleh kan? X min A kuadrat ini nanti X kuadrat min 2AX plus A kuadrat kan gitu kan. Jadi ini 2 kali berarti min 4 itu berarti datang dari min 2 kali 2 kan gitu ya. Jadi X min 2 kuadrat. Tetapi tentu saja konstantanya jadi nggak sama. Di sini akan plus 4, ini nggak ada, berarti ini tambah min 4 kan gitu ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang ini lebih besar atau sama dengan 0 kan? Jadi min 4 tambah sesuatu yang lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kesimpulannya sama itu, kesimpulannya sama gitu ya. Daerah hasilnya min 4
ke kanan gitu ya. Jadi min 4 atau lebih besar lagi gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang lebih besar atau sama dengan min 4. Seperti itu, tanpa turunan. Nah, jadi waktu saya melihat jawaban PR yang dikumpulkan Rabu kemarin itu, nomor 2 banyak yang pakai turunan gitu ya. Saya bingung juga kenapa pakai turunan. Padahal nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kuadrat itu bisa diperoleh tanpa turunan gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi memang belum dibahas gitu ya. Belum dibahas. Ada pertanyaan lagi? Nah, ya, izin, Pak. ya. Saya agak kurang memerhatikan saat Bapak buat dia lebih besar dari atau sama dengan 0 tuh karena apa ya, Pak? Karena Yang bentuk kuadrat. bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat kan nggak mungkin negatif. Oke, oke. Karena kuadrat sempurna itu ya, Pak. Oke. Yang kuadrat sempurna seluruhnya. Yang kuadrat sempurna ini. Iya, Tapi di dalam bentuk kuadrat sempurna ini ada bentuk kuadrat ini gitu loh. Ya, jadi dia tidak mungkin negatif kan? ya. Lalu yang tidak negatif ini ditambah min 4 gitu loh. Jadi artinya min 4 ke kanan kan gitu ya. Jadi ini lebih besar dari gitu. Jadi dari situlah kita simpulkan daerah hasilnya min 4 ke kanan kan gitu. Baik. Terima kasih, Pak. Gitu. Bentuk kuadrat sempurna tadi kamu sebutkan. Jadi jadi triknya memang menyatakan bentuk ini dalam bentuk kuadrat sempurna. Gitu ya. Dulu di SMA diperkenalkan kan bentuk kuadrat sempurna? Iya, saya sudah Kenal ya Hanif ya? saya ya sudah kenal, Pak. Oke, yang lainnya kalau belum ya seperti ini. Oke. Yang C saya kira harusnya bisa. Ini 9 min X kuadratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih, X kuadratnya harus lebih kecil atau sama dengan 9. Berarti X-nya di antara min 3 dan 3. Di antara min 3 dan 3 gitu. Jadi daerah hasilnya, oh itu baru daerah asal ya. Oh, maaf. Kita berbicara daerah hasil. Tetapi nggak apa-apa. Daerah asal ini mungkin kepake gitu ya. Ketika X-nya min 3, berapa nilai fungsinya? 0, Pak. 0. Ketika X min 3, berapa juga nilai fungsinya? 0. 0. Lagi-lagi kita gambar. Kita bantu dengan gambar ya. Jadi pembuat 0 dari 9 min X kuadrat itu min 3 dan 3. Nah, parabolanya terbuka kemana? Ke bawah. Ke atas, ke bawah? Ke bawah gitu ya. Dan titik puncaknya memiliki absis 0 kan gitu ya. Dan ketika X min 0 itu nilai Y-nya sama dengan 3. Oh iya 3 lagi ya. Karena akar ya. Mohon maaf sebelum diambil akar parabolanya memiliki ordinat titik puncaknya 9 ya. Tetapi diambil akar jadi 3 ya. Jadi ya itu. Paling tidak 3 titik ini. Dan ini yang maksimum gitu ya. Grafik Y sama dengan akar 9 min X kuadrat sendiri bukan parabola, betul? Setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran ya. Anda betul sekali. Kenapa setengah lingkaran? Karena
ini adalah setengah lingkaran. Dia adalah setengah lingkaran karena di sini kalau dikuadratkan kedua ruas, Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Ini pusat lingkarannya. Jari-jarinya 3, tetapi hanya bagian atas gitu ya. Karena Y-nya positif. Jadi di sini keterangannya Y-nya positif. Begitu. Nah, jadi daerah hasilnya, yang ditanyakan daerah hasil, kita agak muter-muter, tapi sebetulnya kita sedang mencari daerah hasil. Jadi daerah hasilnya apa? Rafael? Dari 0 sampai positif 3, Pak. Ya, jadi interval 0,3 kurung siku ya, gitu ya. Oke, semua? Oke, Pak. Oke. Nah, ini yang D saya tidak akan ngotret, tetapi saya tanya daerah hasilnya apa. Sebagai fungsi akar, ini nilai terkecilnya 0, nilai minimumnya 0. Daerah hasilnya bukan D ya, R ya. Kalau saya tulis R itu singkatan dari range. Nilai maksimumnya berapa? Ada nggak? Enggak, Pak. Tidak ada nilai maksimum ya. Jadi daerah hasilnya 0 selang 0 tahingga gitu. 0-nya ikut. 0-nya tercapai ketika X sama dengan 1. X sama dengan 1. Jadi kalau ditanya daerah asalnya 1 ke kanan gitu ya. Nggak ditanya tapi saya tambahkan info itu. Oke, ini baru 3 soal pemanasan, tapi sudah berapa menit itu? 20 lebih ya. Sudah 30 menit. Kita lanjutkan. Suatu persegi panjang memiliki keliling 100 cm. Nah, ini udah mulai soal, apa istilahnya di SMA, soal cerita gitu ya. Jadi pakai kata-kata. Suatu persegi panjang memiliki keliling 100 cm dan salah satu panjang sisinya adalah X cm. Gambar, katakanlah seperti itu, X. Kelilingnya 100, berarti kalau lebarnya Y, berarti X tambah Y sama dengan berapa? Jeremia? 50, Pak. X tambah Y sama 50 gitu ya. Setengah keliling gitu ya. Karena persegi panjang. Jadi kalau alasnya X, yang di atas itu juga X, di sini juga Y gitu ya. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 100 gitu ya. Itu ekuivalen atau setara dengan X tambah Y sama dengan 50. Tentukan luas persegi panjang tersebut sebagai fungsi dalam X. Berarti di sini kan Y-nya sama dengan 50 min X. Jadi si lebar gitu ya. Jadi luas persegi panjang ini sama dengan X kali 50 min X. Dan ini nanti parabola ya. Parabola terbuka ke bawah. Jadi akan ada, kalau digambar nanti ini nggak ditanya. Tetapi, oh ya, yang ditanya daerah asal. Daerah asalnya di sini X-nya di antara 0 dan 50. Sebetulnya 0-nya nggak ikut sih. Kan persegi panjang ya. Masa panjangnya 0? Saya hapus. Nah, cuma nanti Anda kalau diminta nanti mencari luas maksimum gitu ya. Ibaratnya
kita grafiknya nanti akan seperti ini, 25 titik sumbu simetrinya. Di sini bulatan kosong, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaan ini maksimum nih. Nah, maksimumnya berapa nih gitu kan? Biasanya ditanyanya seperti itu. Kebayang ya, soal ini nanti arahnya ke sana ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan soal berikutnya, tapi mohon partisipasi dari Anda ya. Kalau saya panggil, saya tanya, ikut menjawab ya. Sebuah kotak tertutup akan dibuat dari suatu karton berukuran 5x8 dengan memotong daerah yang diarsir seperti pada gambar berikut. Jadi yang putihnya itu yang nanti dibentuk kotak ya. Kotaknya kotak tertutup. Oke. Jadi ini akan jadi tutupnya nih bagian ini ya. Ini akan jadi bagian. Ini jadi alas gitu ya. Aduh, tulisan saya jelek. Nah, tentukan volume kotak yang dihasilkan sebagai fungsi dalam X. Oke, X-nya yang mana? X-nya yang itu tuh. Ini X-nya nih. Itu X. Ya. Udah dipikirkan, dikotret. Sambil saya memperbaiki tulisan saya. Oke, jadi volume akan sama dengan berapa nih? Volume benda yang terbentuk, kotak yang terbentuk ini merupakan benda apa? 3 dimensi dalam matematika. Balok. Balok ya. Jadi ini pertanyaan volume balok. Volume balok itu Panjang kali lebar kali tinggi. panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjangnya? Itu dalam hal ini. Oh, ini ada Y, ada Z juga ya. Ya, kalau kita lihat alas, alasnya panjangnya Y, lebarnya Z, tingginya X gitu ya. Ya jadi X, Y, Z sih gitu ya. Gitu. Gampang ya. Ini soal cerita ini. Tetapi belum selesai. Karena yang ditanya, yang diminta sebagai fungsi dalam X saja. Nah, apa hubungan X, Y, dan Z? Apa hubungan Y dan Z terhadap X gitu ya? Ini 5 kali 8. Yang 5 kali 8 itu ini 5 seluruhnya. Ini 8 seluruhnya nih. Gitu ya. Berarti kita nyatakan Z dalam X. Z tambah 2X sama dengan 5. Jadi Z sama dengan 5 min 2X. 5 min 2X. Lalu Y. Y apa nih hubungannya? Y-nya ada 2. 2X tambah 2Y sama dengan 8. Jadi Y-nya berarti X tambah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 min X. 4 min X. Jadi si V tadi X kali 4 min X kali gitu. Jadi ini fungsi polinom berderajat 3 ya, kubik ya.
Nah, X-nya di antara berapa dan berapa? X-nya tentu lebih besar dari 0. Tapi ada maksimumnya berapa X-nya? Ayo. X-nya maksimum berapa? Ada yang tahu? 2, Pak. Masih bisa lebih besar dikit. 2,5. 2,5. 4. Ngelihatnya dari si Z ya. Ngelihatnya Iya, Pak. dari nilai Z ya. Dari nilai Z ini harus positif. Y juga ini juga harus positif gitu ya. Tapi dari Z kita dapatkan X-nya kurang dari 2,5 gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau dilanjutkan ceritanya, si fungsi kubik ini kan berarti kalau periksa garis bilangan 0, 2,5. Kalau X-nya pura-pura boleh sama dengan 0, berarti volumenya berapa? Volumenya 0 kan? Volumenya akan 0. Kalau X-nya 2,5, 0 juga. Tetapi di antara 0 dan 2,5, positif apa negatif? Positif pastinya. Pastinya positif. Begitu. Jadi di sebelah kanan 2,5 negatif, sampai 4 mungkin gitu ya. Yang pasti ini ada yang negatif, ini ada yang negatif, tapi mungkin sampai titik tertentu positif lagi. Cuman kan kita bukan berbicara fungsi ini secara keseluruhan ya. Kalau sebagai polinom, daerah asal polinom itu R ya. Tetapi polinom ini bukan sembarang polinom. Polinom ini menyatakan volume dari kotak. Jadi volume kotak ini tentunya tidak boleh negatif. Nggak ada kotak yang volumenya negatif gitu ya. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan. Ini masih ceritanya masih sama. Sebuah kaleng tanpa tutup berbentuk tabung memiliki luas permukaan 100 cm persegi. Jadi kaleng tanpa tutup berbentuk tabung. Tanpa tutup, tanpa alas enggak? Tanpa tutup aja ya. Alasnya ada ya. Jadi ini kosong gitu ya, tanpa tutup aja. Alasnya masih ada gitu ya. Betul ya, gitu ya. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi dari jari-jari alas dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Jadi alasnya R sebutlah. Maaf, jari-jari alasnya R. Berarti luas alas berapa? PR kuadrat. Jadi secara keseluruhan nanti PR kuadrat tambah luas selimutnya berapa? 2 PR. 2 PRT. 2 PRT. Kelilingnya 2 PR kali T tinggi gitu ya. T-nya tinggi. Nah, ini diketahui luas permukaannya sama dengan 100. Berarti kita bisa menyatakan apa? Tingginya dalam R. Karena nanti yang kita tanya kan volume ya. Volumenya nanti apa?
Belum. PR kuadrat dikali Rumusnya T aja dulu, rumusnya VR kuadrat kali kali T. gitu kan. Jadi ini alas, ini selimutnya gitu ya, atau apalah tepinya atau apa namanya. Istilahnya apa ya? Selimut nggak apa-apa lah ya. Sisi atau sisi ya, gitu ya. Nah, jadi T-nya berapa tadi? T-nya 100 min PR kuadrat dibagi 2PR kan gitu. Berarti volume ini PR kuadrat kali 100 min PR kuadrat per 2PR. Bisa disederhanakan? Bisa ya? Bisa. Pi-nya coret, R-nya masih, jadi Pi-nya bisa dicoret, tapi R-nya pangkat 2 dibagi R, jadi tinggal R per 2 kali 100 min PR kuadrat. Yang bisa sederhanakan lagi. 50R dikurangi Pi per 2 R pangkat 3 gitu ya. Kubik lagi. Daerah asalnya tentu saja R-nya di sini ya, yang membuat ini tetap positif, R-nya berarti nggak boleh lebih besar dari berapa tuh? Jadi atau dilihat dari sini nih, T-nya berarti kalau dilihat dari rumus T-nya nggak boleh lebih, T-nya nggak boleh. T-nya harus positif, jadi T-nya R-nya harus lebih kecil dari berapa? Ini harus positif nih. Berarti PR kuadrat harus lebih kecil dari 100. Gitu ya? Jadi R harus lebih kecil dari 100 per Pi. Akar. 10 per akar Pi gitu ya? Betul? Saya kurang paham kenapa jadi 10 per akar. Pembilangnya harus positif dong. Ardiansyah. Ini harus positif dong. Ya. Kenapa akar Pi? Oh, kan PR kuadrat harus kurang dari 100. Berarti R kuadrat harus kurang dari 100 per Pi. Ambil akar. Itu pertanyaan. Gitu kan? Iya, iya. Bapak izin bertanya, Ya. kenapa yang dilihat itu pembilang daripada T-nya? Karena penyebutnya kan udah pasti positif. Penyebutnya kan udah pasti positif. Kita udah pasti R-nya positif kan? Ya ini R positif udah di kepala kita gitu loh. Ya. Jadi yang kita sedang cari kan batas atasnya berapa? Ketemu kan? 10 per akar Pi. Oke, Kenny. Yang lain oke nggak? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ada salah itu nggak saya?
Ini saya penasaran. Kalau R-nya persis sama dengan 0 kan volumenya 0. Kalau R-nya persis sama dengan 10 per akar pi, T-nya 0 kan? Volumenya pasti 0 juga kan? Tapi kalau ngelihat rumus 50R min pi per 2R pangkat 3 itu ini kali 10 per akar pi dikurangi pi per 2 10 per akar pi pangkat 3 gitu ya. Ini 0 nggak sih? Harusnya 0 juga. Kita cek ya. Ini 500 per akar pi dikurangi 1000 dibagi 2 500 juga kan gitu ya. Pi per akar pi pangkat 3. Akar pi pangkat 3 itu kan pi akar pi kan? Kan akar tuh pangkat setengah ya. Jadi pi-nya coret. Nah, 0 kan? Gitu. Jadi benar gitu loh rumusnya. Jadi memang batasnya 10 per akar pi. Udah kita verifikasi. Oke, nomor 27. Kayaknya harus ada yang dilewat. Kalau enggak selesai nih. Ini kalian bisa coba sendiri atau enggak nih. Diberikan titik P 2,4 pada kurva Y9X kuadrat. Titik Q juga terletak. Oke. Ini perlu sih saya bahas. Ini nanti nomor 28 itu ada hubungannya dengan nomor 27. Tapi ini tempatnya saya sediakan untuk pembahasan nomor 27. Diberikan titik P koordinatnya 2,4 dan Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita punya parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat ya. Lalu titik 2,4 katakanlah di situ. 2,4. Ya skalanya mungkin nggak tepat tapi kira-kira di situlah. Nah kemudian titik Q juga terletak pada kurva tersebut. Ini saya mau ganti warna. Ini P, lalu Q tidak sama dengan Q. Katakanlah ini Q. Nyatakan kemiringan garis PQ sebagai fungsi dalam absis titik Q. Jadi garis PQ-nya ya ini gambarnya kurang besar. Jadi sebetulnya garis PQ-nya nih kelihatannya ini hampir berimpit nih. Seperti itu ya. Gitu. Berarti gradien garis PQ apa nih gradiennya? Si Q-nya sendiri X, Y. Q-nya sendiri X, Y gitu. Y-nya X kuadrat. Jadi lebih tepatnya X, X kuadrat. Jadi kalau begitu 4 min X per 2 min Y. Jadi ini izin motong. Ya. Itu bukannya seharusnya 4 min Y sama 2 min X ya? Oh iya kok saya salah error. Makasih. Ya ampun. Makasih. Jason ya barusan ya. Ih kok bisa error gitu ya? Ya ini kalau dosen ngeles ini nguji mahasiswanya ngantuk apa enggak, ngikutin apa enggak gitu ya. 4 min Y bagi 2 min X, Pak. 2 min X. Jadi
Y min 4, X min 2. X kuadrat min 4, X min 2. Lalu ini bisa disederhanakan ya? Bisa, Pak. Jadi Iya, X plus plus X dua. dua. X plus Plus 2. 2. Coba ada yang keliru lagi nggak? X-nya tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama X-nya dengan tidak sama dengan 2, betul. ini. Jadi di sini X tidak sama dengan 2 ya. Nah, nanti pertanyaan, nanti kan kita membahas limit ya. Jadi limit itu nanti bila X menuju 2 gitu ya. Maka gradiennya menuju berapa? Menuju 4 gitu ya. Jadi kalau X-nya sangat dekat dengan 2, gradiennya akan sangat dekat dengan 4 gitu ya. Ini nanti kita membahas limit ya. Ketika kita membahas limit ya. Oke? Jadi kenapa ada soal ini di sini gitu ya? Nah, ini kemudian soal seperti ini nanti ketika kita membahas turunan. Kalian tuh udah kenal, aduh PR aja udah ada yang pakai turunan ini. Jadi diambil limitnya si bentuk seperti F2 plus H min F2 per H. Ini kalau H menuju 0, jadi ini pertanyaannya apa yang terjadi bila H menuju 0 gitu ya. Itu turunan itu gitu ya. Nah, jadi sekarang main-main dulu dengan fungsi tertentu gitu. Kalau fungsinya itu bentuk F2 plus H min F2 per H itu bisa disederhanakan nggak gitu ya? Ya bisa disederhanakan. Kita coba ya. Jadi oke. Jadi ini langsung saya 2 kali X plus H kuadrat min 3 kali 2 plus H dikurangi F2. F2 berapa? 2 kali 2 kuadrat 8 min 2 ya per H gitu ya. Pak, Bapak Pak. Iya. H kuadratnya Pak harusnya 2 plus H. Kenapa putus-putus? Yang X plus H kuadratnya harusnya 2 plus H masih. Yang 2 dalam kurung X plus H kuadrat harusnya 2 dalam kurung 2 plus H kuadrat. Iya, ya ampun. Kenapa ada X ya? Kenapa saya banyak error ini? Nanti ditayangkan rekamannya malu dong saya. Gak apa-apa lah. Dosen juga manusia ya, jadi dan kalian bisa membetulkan di sini. Jadi 2 kali makanya tadi saya rada ngerem X-nya gimana itu. 2 kali kali 4, 8 ya. Saya langsung tulis saja 8. Pak izin menyela Pak. Ya. Yang 2H jadi 4H. 4H, Pak. Ya loh, itu tadi X dari X itu ya. X-nya 2 jadi 4. Oke, terima kasih. Jadi 8 tambah 8H 8H dikurangi 3H nantinya. Jadi berapa? 5H ya? 5H. Ya. Lalu tambah 2H kuadrat. Lalu kurang 8 ya. Jadi 8-nya habis ini.
Ya, harus habis. Kalau enggak, repot. Nanti dibagi H. Bilangan dibagi H, H-nya kecil menuju 0 gitu ya. Lalu ini masih bisa disederhanakan. Ini ke bawah sedikit. 5 ditambah 2H gitu ya. Jadi diminta menyederhanakan kan, kita kan diminta untuk menyederhanakan. Jadi harus sampai bentuk yang sederhana. Nah, kalau kalian sudah kenal turunan sebetulnya, turunan dari fungsi ini kan nanti 4x min 3. 4x min 3. Kalau x-nya 2, itu 4 kali 2, 8, min 3, 5 jadinya ya. Turunannya di x sama dengan 2 itu sama dengan 5. Nah, ini 5 plus 2H. Ini akan menuju 5 kalau H-nya menuju 0 gitu ya. Jadi bentuk turunan itu sebetulnya nantinya itu ya bentuk limit yang tadi ini. Apa yang terjadi kalau H menuju 0? Jadi ini akan menuju 5 bila H menuju 0. Ini bocorannya ya. Ketika kita membahas turunan nanti kita akan ketemu ini lagi. Oke, ada pertanyaan? Udah jam 8 lewat ini. Kita harus lebih cepat mungkin ya. Ini komposisi kalian udah kenal lah ini. Nah, F bisa berkomposisi dengan F sendiri. Dan kalau fx-nya x plus 5, maka ini F dari fx gitu ya. Jadi F dari x plus 5. Hasilnya apa nih? Rumus fx-nya itu. Jadi X plus 5 plus 5. Jadi x plus 5 plus 5 gitu ya. Jadi apa yang menjadi input ditambah 5 gitu kan. Oke Daniel, mana Daniel? Ada nggak? Jadi x plus 10 gitu ya. Nah, F berkomposisi dengan G berkomposisi dengan H. Ini bisa nih seperti ini. Ini artinya F dari G dari HX gitu ya. Jadi H dihitung dulu. Jadi ini F dari G dari HX. HX-nya X kuadrat min X. Nah, lalu G bekerja. G itu mengalihkan apa yang jadi inputnya dengan 2 gitu ya. Gitu. Lalu F bekerja. F akan menambahkan inputnya dengan 5 gitu aja sih. Oke? Ada pertanyaan? Aman semua? Ardianisan? Aman, Pak. Aman. Nomor 30, jika fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dan gx sama dengan x min 1, tentukan daerah asal f per g dan sketsakan grafiknya. Aduh, sketsakan grafiknya. Daerah asal oke lah ya, kalau sketsa grafiknya ini apakah mungkin? Oh, mungkin. Ini fx per gx itu bisa disederhanakan ya? Bisa dipecah 2 terus dicoret. Iya, jadi x min 3... X min 1 kali X plus 2 gitu ya? Salah kan? X min 2. X min 2. X min 2, Pak. Nah, oke. Tuh, salah yang kecepatan. Nah, kalau dicoret kan jadi X min 2. Tetapi di sini X itu tetap kita harus mencatat X itu tidak sama dengan 1. X tidak sama dengan 1, makanya bisa dicoret tadi. Jadi ketika digambar grafiknya, jadi pertanyaan ini apa sih maksudnya? Maksudnya ketika kita gambar grafiknya,
itu harus tetap mengecualikan X sama dengan 1 gitu ya. Jadi X sama 1 harus tetap kita kecualikan. Jadi grafiknya itu akan, kalau 1 min 1, akan bolong gitu. Seperti itu. Ups. Jadi ini nilainya min 2. Tapi min 2 itu enggak. Maaf kok min 2. Duh, salah lagi. Min 1. Pak. Min, pasti penghapus. Min 1. Gitu. Jadi ini bolong ini. Pertanyaannya nanti limit gitu ya. Kalau X-nya menuju 1, Fx per Gx menuju berapa gitu ya. Oke. Nomor 31. Ya, itu gitu-gitu aja sih. Daerah asal, kita bahas daerah asal ya. Daerah asal dari F komposisi G. Tentu daerah asal F-nya kita harus tahu dulu. Daerah asal F-nya apa? 1 tak hingga. Lebih besar atau 91. Daerah asal G apa? Seluruh R ya. Gitu. Nah, kalau kita berbicara FOG, daerah asal FOG apa? Ingat rumusnya? Ini X-nya harus ada di mana? Di Daerah G. G, Pak. Karena G dulu yang bekerja. Lalu GX-nya harus Daerah asal F. gitu. Jadi ini daerah asal G-nya kebetulan seluruh R. Jadi X-nya anggota R. Lalu GX. X kuadrat plus 1 harus lebih, ini anggota DF itu sama aja dengan mengatakan ini harus lebih besar atau sama dengan 0. 1, Pak. 1 kan DF kan 1 tak hingga, ya kan? Jadi jawabannya ini kalau diselesaikan ya semua X memenuhi kan? Iya, Pak. Ini dipenuhi oleh gitu. Jadi kalau begitu ini ada yang dibuang nggak? Nggak ada. Jadi seluruhnya gitu ya. Jelaskah ini? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi yang GOF-nya. Di sini X-nya harus anggota DF. Fx-nya harus anggota DG, Pak. DG. Jadi X-nya harus lebih besar atau sama dengan 1. Fx akar X min 1 harus anggota R. Ya pasti ya. Ini ya pasti dong. Pasti berlaku gitu kan. Wong R himpunan semesta. Jadi kalau begitu ini sama dengan semua yang lebih besar dari 1 itu kan? Gitu. Iya, Pak. Kurang seru ya soalnya ya. Sketsa saya lewat aja. 32 tentukan itu. Oke, ini penting nih 32. Ini bisa dinyatakan sebagai komposisi. Komposisi dari F dan G. Ya, mungkin bayangannya di sini berarti
pangkat sepertiganya itu si F-nya. Jadi F-nya X pangkat sepertiga gitu ya. Lalu G yang pertama dikerjakan 2X plus 7 gitu ya. Jadi bayangkan G bekerja jadi X, inputnya X jadi 2X plus 7. Lalu F bekerja yang 2X plus 7 tadi akan dipangkatkan sepertiga gitu ya. Maaf. Oke. Yang B oke bisa. Ini apa ini? Oh, ini masalah translasi ya. Ini cuma translasi. Ini kombinasi dua translasi. Jadi ke kanan lalu ke atas ya. Kanan kemudian atas gitu ya. Kalau ini apa? Yang F. Refleksi terhadap sumbu X. Pencerminan ya. Jadi pencerminan terhadap sumbu X. Kalau G kalau G apa? Yang nilai yang negatif sih jadi posisinya ke atas, Pak. Jadi Ya, nilai jadi yang di bawah sumbu X saja yang dicerminkan ya. Jadi Pak. ini jadi ke atas, yang itu tetap, kemudian yang ini jadi gitu ya. Yang lainnya tetap ya. Nah itu, yang merah itulah yang nilai mutlak. Jadi G. Ini GX sama dengan oke? Oke. Nah, sekarang trigonometri sudut. Ya, ini mudah ya. Ini Piper 4 dan seterusnya ya. Anda bisa. Ini Piper 9 gitu ya. Yang lainnya Anda coba sendiri. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC Piper 2. Panjang AB adalah 4 satuan, panjang AC 5 satuan. Tentukan nilai. Oh, ini gampang lah ya. Ini oke lah ya. Oke. Ini rumus-rumus. Ini masih ingat ini cos A plus B? Maaf, cos alfa. Cos A plus B, in sin A sin Min B. sin A sin B. Ya, maaf, alfa dan beta bukan A dan B. Maaf. Alfa beta ya. Oke. Oke, yang lainnya oke ya. Periksa kebenaran. Nah, ini cuma salah satu aja deh kita periksa ya. Ini kuncinya ada di cos 2T nih. Cos 2T itu sama dengan apa? Cos kuadrat T min sin kuadrat T. Kalau saya pindah kan ke kiri, sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T kurang cos 2T. Belum ya? Iya, menjawab Pak. Ya. Ya, cos kuadrat T jadi kan ada identitas kan sin kuadrat. Oh ya, jadi Tambah cos kuadrat T sama-sama. ditambah sin kuadrat T sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita substitusikan itu, ini 1 min sin kuadrat T min cos 2T. Lalu sin kuadrat T-nya kita tarik lagi ke kiri gitu ya. Gitu kiri. Iya, Pak. 2 sin kuadrat T sama dengan 1 min cos 2T. Jadi akhirnya itu udah satu langkah lagi. Kan yang terakhir ini jadi bagi kedua ruas dengan 2.
Gitu. Akhirnya ketemu, hore gitu ya. Yang lainnya kalian coba sendiri ya. Mungkin yang D ini menarik ini, tetapi bisa lah ya. Sketsa saya kira di kelas juga udah. Ini tentu ada translasi. Ini kombinasi translasi dan dilasi nih. Coba aja ya. Dilasi dulu atau translasi dulu. Ya kalian coba aja. Jadi kalau X-nya 9pi yang pasti gini. Ini kalau cos X kan ini cos X. Ya. Nah, sekarang kalau yang seperti yang itu berarti ketika X 9pi bentar. Itu pi ketika X 9pi nilainya 1 ya. Ketika X 9pi nilainya 1. Ini 0 pi. Ketika X 9pi nilainya 1. Lalu ketika X sama dengan berapa lagi itu? Di sini pi per 2 ya. Nah, pi per 2 itu kalau sekarang tercapainya ketika X sama dengan berapa itu? Kalau X-nya X-nya 2, kalau X-nya 2pi. Kalau X-nya 2pi jadi pi per 2pi dikurangi pi per 4. Jadi X 2pi itu jadi seperti nilai di X pi per 4. Gitu ya. Ini kan frekuensi rendah nih seperempat ya. Ketika X sama dengan 0 itu seperti min pi per 4. Jadi ini pi per 4 bayangkan. Lalu min pi per 4 di sini. Jadi di sini. Jadi yang oke, udah kelihatan gambarnya ya. Jadi yang tadinya penggalan ini, yang merah aja nih, itu jadi penggalan ini nih. Kebayang? Kiri atau kiri? Kebayang nggak? Karena yang X sama dengan pi itu menjadi seperti X sama 0 di atas. Ya. Tadi kan saya mulai dengan 3 titik ya. Ketika X sama dengan pi itu X min pi per 4-nya itu sama dengan 0 kan. Lalu ketika X sama dengan 2pi X min pi per 4 itu sama dengan pi per 4. Ketika X sama dengan 0, X min pi per 4 itu sama dengan min pi per 4. Jadi penggalan yang kecil di atas itu jadi lebar di bawah. Kira-kira begitu. Jadi ada pergeseran dan ada dilasi ya. Yang lain mengikuti nggak nih? Jadi kalau dilanjutkan grafiknya gimana? Ya kira-kira ini akan terus ya ke sana ke sana. Untuk satu gelombang perlu agak lebar gambarnya. Kalian lanjutkan sendiri ya. Nomor 40, periksa apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya. Yang mana yang ganjil? Ini ganjil apa genap nih yang A? Ganjil. Ganjil, Pak. Ini ganjil. Taunya ganjil dari mana? Pangkatnya pangkat ganjil ya. Ini ganjil genap atau bukan? Genap, Pak.
Kalau X kuadrat saja genap. Tidak keduanya. Tidak keduanya ya. Taunya tidak keduanya. Kan kalau kita ngecek F min X, itu ya X kuadrat tetap, tetapi ini kan jadi plus X. Plus 1. Ini kan tidak sama dengan Fx maupun juga tidak sama min Fx gitu ya. Jadi tidak ganjil, tidak genap gitu ya. Nah, kalau ini X sin X Genap, Pak. genap ya. Taunya genap, ya dicek tadi. Ups, dicek F min X-nya apa. Jadi min X kali sin min X. Sin min X itu min dari sin X. Jadi X sin X lagi gitu ya. Min kali min ya. Jadi sama dengan Fx. Jadi kesimpulannya F genap gitu ya. Nah, kalau fungsi ganjil kali ganjil tuh genap. Kalau bilangan kan ganjil kali ganjil, ganjil ya. Kalau fungsi ganjil kali ganjil tuh genap. X itu fungsi ganjil, sin X juga fungsi ganjil. X kali sin X fungsi genap gitu ya. Yang lainnya kalian periksa sendiri ya. Ini nomor 41. Kayaknya ini nomor terakhir deh. Iya, nomor terakhir. Ini jam berapa sekarang? Udah 8.29. Tentukan koordinat titik BPQ dalam theta. BPQ. Maksudnya masing-masing ya. B sama dengan apa nih? 1. Ini jari-jarinya 1. Jari-jarinya 1 nih ya. A sama dengan 1 ya. A itu 1,0 ya. A 1,0. Mungkin mulai dari A dulu. A 1,0. B apa? B 1, tingginya itu berapa tuh? 1. Enggak 1. Theta ya? Kurang dari 1, Pak. Tingginya kurang dari 1, Pak. Iya, harus persisnya berapa? Sin 1. Sin theta ya? Nah, Theta. gini. Apa dari theta itu AB per AO itu apa tuh? Tan theta, Pak. Tangan ya. AO sama dengan 1 kan? Jadi AO-nya kan 1. Jadi Iya. ini AB sama dengan tangan theta kan? Panjang AB, jadi panjang itu mungkin gitu deh. Jadi panjang AB sama dengan theta. Nah, B itu ordinatnya panjang AB. Dan panjang AB itu tangan theta gitu. Oke? Nah, kalau P itu absisnya itu oki. Oki ini cos theta. Ya? Betul? Iya, Pak. Nah, ordinatnya PQ itu di situ sin theta. Itu kan udah tahu ya, titik yang berada pada lingkaran berputar itu kan udah di kuliah. Jadi absisnya cos, ordinatnya sin. Lalu Q sendiri cos theta aja, 0 ya, gitu. Oke, nah sekarang yang B, luas segitiga AOB. Berapa itu? Alas OA 1 kali tinggi
AB yaitu tangan theta per 2 gitu ya. Setengah tangan theta jadinya kan. Luas segitiga AOP. AOP. Ini Sin 2 theta bagi 2, Pak. apa? Sin 2 theta bagi 2. Ini Anda tahu rumus itu ya? Luasnya ini OA kali tinggi PQ dibagi 2. Jadi setengah kali 1 kali sin theta. Jadi setengah sin theta. Nah, kemudian luas segitiga AOP sudah. Luas juring. Juring itu apa? Rumusnya tahu nggak? Juring atau sektor? Kalau satu lingkaran penuh apa? PR kuadrat. Kuadrat kali theta per Iya, 360 ya. Berarti luas juringnya apa? Theta per 2pi dikali luas lingkarannya. Theta per 2pi kali luas lingkarannya. Luas lingkarannya kan pi R kuadrat. R-nya kan 1 ya. Jadi theta per 2 dong. Betul ya? Nah, kemudian yang C, dengan membandingkan ketiga luas pada bagian B, jadi luas juring itu theta per 2 itu lebih besar dari luas segitiga OAP, luas segitiga AOP. Luas segitiga AOP itu tadi setengah sin theta. Lalu lebih kecil dari luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB itu setengah tangan theta. Tangan theta itu sin per cos gitu ya. Nah, ini maksudnya mau kemana sih kalau dikali 2 semua? Jadi sin theta lebih kecil dari theta. Maaf, tidak ada per 2 lagi. Jadi ini jangan ngapung atau ngambang. Lalu ini sin theta per cos theta. Kalau ini arahnya ke sini nih. Kalau ini dibagi sin, ini jadi 1. Ini jadi 1 per cos theta. Gitu. Lalu kalau dibalik jadi sin theta per theta, ini jadi kurang dari 1. Lalu ini jadi cos theta gitu. Sebetulnya arahnya ke sana. Yang nanti kalian di SMA udah tahu sin theta per theta kalau theta menuju 0 berapa limitnya tuh? 1. 1. 1. Nah, itu dari mana? Gitu ya. Pembuktiannya dari mana? Nah, pembuktiannya dari sini. Dari ketaksamaan ini, kita yang ruas kanan kan udah jelas 1, nggak berubah. Ruas kiri itu cos theta. Itu kalau tetanya menuju 0, si cos theta akan menuju 1 kan? Jadi yang di tengah itu nilainya kayak diapit ya. Diapit oleh sesuatu yang menuju 1 dan ruas kanannya 1 gitu ya. Diapit di kiri oleh sesuatu yang menuju 1 dan di kanan oleh 1. Berarti yang di tengah sin theta per theta ya mau nggak mau harus menuju 1 juga kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya waktunya udah habis nih, udah lewat. Udah ya? Ya, Pak. Oke, saya stop sharing. Ini ada 119 yang hadir. Udah pada mengisi daftar hadir semua ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya kira udah cukup. Nanti rekaman diskusi atau pembahasan soal-soal yang barusan akan saya unggah di kanal YouTube. Kalian bisa nonton lagi.
bagian yang salah-salahnya saya hapus ya. Agak menyita waktu. Tadi ada beberapa bagian yang muter-muter salah gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa Senin depan di Zoom lagi ya. Selamat pagi semua. Terima kasih.